Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas bagaimana cara membuat konten interaktif menggunakan H5P, cara membuat video interaktif, dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat interaktif konten dengan menggunakan buku atau menggunakan buku. Oke, yang pertama seperti biasa kita aktifkan editing on. Kemudian add activity or resource. Kemudian interactive content. Oke, kita tunggu. Kemudian kita cari book. Oke. Kita klik book. Nah, di sini misalkan kita kasih judul jantung. Oke. Nah, di sini untuk konten ya, kita bisa tambahkan ada teks, link. Jadi untuk yang pertama kita gunakan teks, kemudian kita kasih penjelasan. Oke, selain kita bisa menambahkan teks, ini ada banyak pilihan mulai dari video, tabel, kemudian kita juga bisa menambahkan interaktif video di dalam sebuah buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan konten. Ini untuk page pertama ya. Kita tambahkan konten lagi di page pertama. Kita coba taruh link. Oke, dan kita coba cari link. Mungkin link dari YouTube. Nah, misalkan video penjelasan jantung. Kan. Coba cari video terkait jantung. Oke. Jadi di dalam satu page kita bisa menambahkan banyak konten ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, misalkan kita copy link berikut. Oke. Kemudian kita paste di kolom URL berikut. Nah, jadi di page pertama ada penjelasan, kemudian kita taruh juga video. Nah, sekarang kita tambahkan page kedua. Itu misalkan kita kasih bab 2 ya. Jadi di sini bisa dibuat seperti caption gitu. Di sini bab 1. Oke. Nah, untuk di bab 2 kita akan membahas juga masih terkait jantung ya. Jadi lanjutan dari bab pertama. Misalkan kita akan menjelaskan teks berikut. Nah, seperti ini, dan di dalam teks ini juga kita bisa melakukan beberapa style ya. Seperti ini kita bisa ganti fontnya, ukuran fontnya juga bisa diatur. Oke, nah kemudian kita akan menambahkan page kedua. Oke. Oke, sorry, untuk menambahkan konten ya kita rencana akan menambahkan tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi untuk membuat heading column itu formatnya seperti ini, heading column 1, heading column 2, kemudian row 1, column 1,
1 kolom 2. Oke. Jadi untuk formatnya seperti ini ya. Ini sudah dibuat secara otomatis. Misalkan sistem penyakit, misalkan keterampilan. Kita sesuaikan saja di sini. Misalkan kita sambil kita lihat sebentar hasilnya seperti apa. Oke, nah untuk di page yang ketiga kita rencananya akan membuat pertanyaan ya. Pertanyaan terkait atau kuis ya. Jadi di bab 3 ini ada kuis. Misalkan kuisnya ada multiple choice. Multiple choice, kita kasih pertanyaan. Pertanyaan 1. Kita apakah manusia bernapas dengan, misalkan ya, untuk optionnya sini kita masukkan opsinya apa. Kalau nilainya benar kita centang, kalau nilainya bukan ini yang benar kita abaikan. Oke. Misalkan ini oke. Kemudian kalau misalkan kita yang menambahkan lagi add option, ingin menambahkan lagi add option. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan overall feedback seperti cara kita membuat kuis di video interaktif sebelumnya. Jadi konsepnya sama, jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Oke, yang selanjutnya kita bisa menambahkan konten. Misalkan kita ingin membuat soal nomor 2. Misalkan multiple choice, kemudian pertanyaan 2. Misalkan di oke. Dan untuk optionnya kita tambahkan misalkan kita kasih korek, kemudian oke, dan seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan berbagai macam konten di dalam satu page. Oke. Untuk judulnya buku jantung misalkan. Kita juga bisa menambahkan book cover seperti ini. Kita coba abaikan saja untuk book covernya. Kemudian kita save ya. Untuk active completion jangan lupa completion tracking kita aktifkan. Kemudian untuk required grade-nya juga kita aktifkan. Supaya karena di dalam book ini kita menggunakan kuis ya, ada pertanyaan, sehingga kita nyatakan mahasiswa ini selesai ketika dia menyelesaikan pertanyaan tersebut dan mendapatkan nilai. Oke, kita save dan kita akan coba lihat bagaimana tampilan dari interaktif book yang kita sudah buat. Oke. Jantung, oke, maka tampilannya seperti ini ya. Ini untuk page pertama atau bab pertama. Nah, untuk page kedua seperti ini, dan page ketiga itu ada pertanyaan. Oke. Dijawab, kemudian bisa dicek ya. Misalkan kemudian dicek. Nah, oke. Dan di akhir dari interaktif booknya peserta didik bisa melihat summary dari interaksi yang sudah dilakukan. Jadi misalkan dia sudah membaca bab pertama,
dan seterusnya, kemudian melihat skor dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikerjakan. Jadi untuk skornya itu bentuknya persen. Ya, ini juga bisa disesuaikan nanti untuk settingannya apakah mau persen atau nilai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk interaktif book. Jadi sebagai kesimpulan, dalam pembuatan konten interaktif book menggunakan H5P sangat memiliki banyak fitur ya yang dapat kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi selain bisa menambahkan seperti buku, di dalamnya juga kita bisa menambahkan berbagai macam fitur-fitur yang lain seperti audio, video, link, tabel, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita terkait interaktif book. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.